Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai dinamika pelaku residivis penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kontrol sosial, studi kasus Ahmad Zoni. Tugas presentasi ini merupakan bentuk pemenuhan mata kuliah kriminologi dan viktimologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Indastri Utari SHM Hum dan Pak Ridwan Arifin SHMH. SH LLM, maaf. Eh, Sebelum itu mungkin bisa di next, oke. Kelompok kami terdiri atas Olavia Resma Putri dengan akhiran NIM 343, Firman Nur Rahman dengan akhiran NIM 347, boleh di next. Dita Cahyaningsi dengan akhiran NIM 359 dan saya sendiri Keisha Vinitus Gianto dengan akhiran NIM 373. Oke, boleh di next lagi. Baik, pendahuluan. Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan artis merupakan sesuatu hal yang sering kita jumpai. Banyak hal dan alasan mengapa artis dan pesohor dunia hiburan menggunakan narkoba dengan berbagai motif, seperti memenuhi gaya hidup, pelampiasan stres, penambah stamina, dan motif lainnya. Boleh di next lagi? Baik, kami mengambil contoh kasusnya Ahmad Zoni. Ahmad Zoni beberapa kali ditangkap atas penyalahgunaan narkoba dengan motif sebagai pelampiasan stres dan memenuhi gaya hidup. Berikut adalah kronologi Ahmad Zoni sebagai residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada tanggal 7 Juli 2014, Ahmad Zoni ditangkap atas kepemilikan dan penyalahgunaan sabu dan ganja. Kemudian ia divonis selama 1 tahun penjara dan rehabilitasi begitu. Kemudian 5 tahun setelahnya pada tanggal 8 Maret 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian ia divonis hukuman 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober tahun 2023. Kemudian Ahmad Zoni ditangkap lagi pada tanggal 12 Desember 2023 atas kepemilikan narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat heksimer di sebuah apartemen di Bumi Serpong Damai. Kemudian pembahasan yang kami ambil pertama adalah analisis residivis terhadap faktor kriminologi. Manusia dan perilakunya memiliki hubungan yang kompleks dengan adanya aturan, norma, dan hukum. Hal tersebut diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat serta memberikan konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Setiap orang wajib mematuhi norma yang berlaku pada masyarakat guna mendapat bentuk penerimaan dalam suatu kelompok. Adanya kejahatan dalam masyarakat merupakan salah satu contoh perbuatan menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pada ilmu kriminologi, istilah residivis bukanlah suatu hal yang awam. Residivis dimaknai dengan adanya seseorang yang melakukan pengulangan tindak kriminal dalam jangka waktu yang sering atau bentuk kejahatan yang berulang. Next. Kemudian, faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor ini menyatakan bahwa tindakan kriminal dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit mental, biasanya meringankan ketika diperhitungkan dalam peradilan. Kedua, faktor ekonomi. Sebagian besar tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Hal tersebut berpengaruh karena kurangnya pendidikan serta minimnya pekerjaan, sehingga menyebabkan seseorang menjadi pengangguran. Yang ketiga ada faktor sosial. Interaksi sosial mempermudah penyebaran pengaruh. Hal ini jelas terlihat ketika kejahatan tersebut melibatkan narkoba. Seorang yang sebelumnya merupakan pecandu akan mempengaruhi perilaku orang-orang yang ingin bergaul dengannya. Yang keempat, adanya kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat digambarkan dalam rasa keserakahan, diibaratkan melalui pengedar narkoba yang menggunakan narkoba tersebut untuk mencari keuntungan, bukan untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri. Yang terakhir ada faktor genetik. Berdasarkan teori genetika, pada abad ke-19, para ahli melakukan penelitian dengan mengukur kepala seseorang yang melakukan kejahatan untuk melihat kesamaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Next. Berdasarkan kasus Ahmad Zoni, dia hidup dengan harta yang berlimpah dengan pekerjaan yang layak. Namun, berlimpahnya harta tersebut juga dapat menjadi alasan terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini bersangkutan dengan keserakahan dan rasa tidak puas yang dialami oleh seseorang tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Zoni dapat dinyatakan sebagai bentuk kasus residivis.
Seseorang yang telah melakukan perbuatan residivis menganggap bahwa dirinya tidak merasa terbebani dan menjadi suatu kebiasaan ketika harus berhadapan dengan hukum karena bukan untuk pertama kalinya. Dalam artian, mental yang dimiliki oleh Amarzoni dalam menghadapi perbuatan kejahatan tersebut sudah dianggap biasa. Hal ini yang mengakibatkan Amarzoni menjadi mudah untuk kembali pada perbuatannya dengan melakukan kejahatan berulang. Perbuatan kriminal Amarzoni semakin terinternalisasi terhadap karakter dan perbuatannya sendiri, sehingga tidak timbulnya penyesalan atau rasa salah yang dialaminya. Next. Mohon maaf, Dita, itu belum di-unmute. Oke, analisis pelaku residivis dalam perspektif kontrol sosial, di mana faktor yang mempengaruhi dinamika residivis ini ditinjau dari perspektif antara lain. Yang pertama adalah ikatan sosial yang lemah. Dalam teori kontrol sosial, norma sosial mengatur perilaku individu, di mana penggunaan narkoba oleh Amarzoni adalah contoh defisiasi dari norma ini. Teori labeling dari Howard Baker menyatakan bahwasanya stigma dari masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba dapat memperkuat perilaku devian, di mana Edwin Sutherland ini menyoroti bahwasanya subkultur seperti dalam industri hiburan dapat mendorong penggunaan narkoba. Lalu yang kedua adalah kurangnya kontrol sosial, dan saya gabungkan langsung dengan faktor yang ketiga, ini faktor lingkungan, di mana teori kontrol sosial dari Travis Hirschi menunjukkan bahwasanya ikatan sosial yang lemah dan pengawasan yang kurang efektif dapat melemahkan kontrol internal, meningkatkan resiko perilaku defisien. Nah, dalam kasus Amarzoni, tekanan dari industri hiburan dan masalah pribadi melemahkan kontrol internalnya, meningkatkan resiko penggunaan narkoba, di mana rehabilitasi yang efektif harus memperkuat kontrol diri dan ikatan sosial melalui pendekatan psikologis dan juga psikoterapis. Stigma masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat perilaku devian ini. Lalu yang terakhir adalah tekanan sosial dan ekspektasi dunia hiburan, di mana tekanan sosial dan ekspektasi dunia hiburan meningkatkan risiko stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kontrol sosial dalam diri individu. Gaya hidup glamor dan akses mudah terdapat narkoba dalam industri ini dapat memperkuat perilaku penyalahgunaan narkoba, termasuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental, mengurangi stigma, dan juga memperkuat dukungan sosial untuk membantu individu. Baik, berikutnya yaitu mengenai analisis peran keluarga sebagai stimulus psikologis dalam melakukan sebuah kejahatan. Seperti yang kita tahu, kriminologi merupakan cabang ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam analisnya, kriminologi selalu menggunakan bantuan cabang ilmu lain untuk mendapatkan solusinya. Salah satu analisis terkait dengan kasus Amarzoni ini yaitu pada cabang ilmu psikologi yang bernama psikologi kriminologi atau psikologi kriminal, di mana psikologi kriminal ini adalah cabang ilmu psikologi yang berorientasi pada arah mempelajari, memberi informasi, serta menjelaskan asal-usul lahirnya suatu kejahatan. Oleh karena itu, disiplin ilmu ini mengetahui unsur-unsur biopsikososial yang memiliki hubungan dengan munculnya dan berkembangnya kejahatan dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan melalui program-program pencegahan yang ada. Hal tersebut seharusnya untuk meningkatkan informasi tentang kejahatan dan juga pencegahannya. Nah, dalam kaitannya dengan kasus Amarzoni ini, peran keluarga sebagai stimulus psikologis dalam melakukan kejahatan penting untuk memperhatikan dinamika keluarga secara menyeluruh, termasuk bagaimana interaksi antar anggota keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan, serta lingkungan fisik dan sosial, serta lingkungan keluarga tersebut sendiri. Di mana beberapa faktor dalam keluarga yang dapat menjadi stimulus psikologis seseorang dalam hal ini antara lain yaitu yang pertama mengenai pola asuh, yang kedua mengenai model peran, yang ketiga mengenai kondisi lingkungan keluarga, yang keempat mengenai kurangnya pengawasan dan juga pendidikan, dan yang kelima yaitu keterlibatan dalam kegiatan negatif. Next. Baik, itulah tadi presentasi kami mengenai residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba studi kasus Amarzoni. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand dan nanti pertanyaannya akan kami tampung kemudian kami jawab. Baik, yang pertama mungkin dari kelompoknya Mandy, silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Zerlina Mendy.
Dari kelompok 9 izin bertanya, apakah pendekatan preventif yang lebih fokus pada lingkungan keluarga dan dukungan sosial dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi tingkat residivisme, khususnya dalam kasus kejahatan narkoba seperti yang dialami oleh Amarzoni ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Zerlina Mendy atas pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya, saya persilakan untuk Aprilia Putri untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih sebelumnya Keisha untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Malaya dengan lahiran di 360. Pertanyaan saya adalah bagaimana perspektif teori kontrol sosial dapat menjelaskan dinamika perilaku residifikasi penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh Amarzoni? Butuh pengulangan atau tidak untuk pertanyaannya? Cukup, April, pertanyaannya. Baik, terima kasih Aprilia atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Karisa Azaria, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan dari saya adalah, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, bagaimana Anda merancang program rehabilitasi yang efektif untuk mengurangi residivisme di kalangan pengguna narkoba? Baik, terima kasih Karisa Azaria atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Silahkan Davina Syahlum Sabrina untuk memberikan pertanyaan. Maaf Davina, sebelumnya suaranya kurang terdengar jelas. Belum keluar suaranya ya. Belum ada Davina suaranya. Halo Davina. Mungkin karena suara tidak terdengar bisa diketik aja Davina, nanti biar saya bacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Davina yaitu refleksikan bagaimana stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat mempengaruhi tingkat residivisme. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi stigma tersebut dan mendukung reintegrasi mantan narapidana? Terima kasih Davina atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Zerlina Mendy akan dijawab oleh rekan saya yaitu Firman. Kepada Firman dipersilahkan. Mungkin untuk pertanyaan Zerlina dari Olavia. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zerlina Mendy tadi terkait apakah pendekatan preventif dukungan sosial dari keluarga cukup efektif. Jadi begini, lingkungan keluarga dapat menjadi sarana pertama dalam memberikan dukungan sosial. Nah, jika dikaitkan dengan kasus Amarzoni ini, ketika Amarzoni telah selesai menjalankan masa hukuman dan kemudian Amarzoni kembali ke keluarganya, Amarzoni ini tidak mendapatkan dukungan dari istrinya yaitu Iris Bella.
karena istrinya beranggapan bahwa Amarzoni masih menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, kejahatan ini bersifat monokausal, yang mana artinya tidak ada kejahatan yang hanya dilandaskan berdasarkan satu alasan. Dorongan psikologis Amarzoni karena kurangnya dukungan istri tersebutlah yang mengakibatkan Amarzoni akhirnya bertekad untuk melakukan pengulangan kejahatan yang sama. Maka dari itu, dukungan sosial oleh keluarga merupakan salah satu langkah penting sehingga pribadi tersebut dapat menerima hal-hal positif dalam lingkungannya. Apakah cukup menjawab, Zerlina Mendy? Terjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Firman. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aprilia, yaitu penggunaan teori kontrol sosial dalam konteks penggunaan narkoba berulang oleh Amarzoni dapat dikaitkan dengan perkembangan dalam kriminologi. Pertama yaitu adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan juga konflik, di mana penyalahgunaan narkoba oleh Amarzoni ini tidak hanya dipandang sebagai perilaku devian individual, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan sosial dan stigmatisasi yang mungkin dalam setelah kasus-kasus sebelumnya. Yang kedua yaitu munculnya studi tentang criminal justice, di mana dalam kasus Amarzoni ini penerapan teori kontrol sosial merupakan membantu dalam memahami peran sistem peradilan pidana, termasuk salah satunya bagaimana hukuman dan rehabilitasi yang diberikan sebelumnya mungkin tidak efektif dalam mencegahnya dari penggunaan narkoba kembali. Kemudian yang terakhir yaitu teori kontrol sosial ini dikaitkan dengan perkembangan teknik riset baru seperti self-report yang digunakan khususnya dalam mengkaji perilaku anak dan juga remaja. Dan kaitannya dengan kasus Amarzoni ini, self-reporting ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mendorong Amarzoni untuk kemudian menggunakan narkoba secara berulang, termasuk tekanan sosial, masalah pribadi, dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagaimana Aprilia, apakah menjawab? Menjawab, terima kasih Firman. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh rekan saya yaitu Dita Cahyaningsih. Kepada Dita Cahyaningsih saya silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Risa. Untuk merancang program rehabilitasi yang efektif dan mengurangi residivisasi di kalangan pengguna narkoba, maka diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan juga terintegrasi. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah melakukan penilaian awal dan juga individualisasi, di mana kita perlu melakukan suatu penilaian mendalam terhadap faktor psikologi, sosial ekonom, maupun genetik yang mempengaruhi individu. Lalu yang kedua adalah melakukan pendekatan multidisipliner. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara membentuk suatu tim ahli yang terdiri psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan juga konselor yang kecanduan untuk memberikan suatu dukungan yang komprehensif juga. Lalu yang ketiga adalah dengan memberikan terapi dan juga konseling. Nah, kita harus memperhatikan dengan penggunaan terapi dan juga konseling yang merupakan suatu langkah kognitif ataupun CBT yang dapat membantu untuk mengubah pola perilaku dan juga suatu tindakan yang maladaptif serta meningkatkan suatu keinginan untuk berubah. Lalu yang keempat adalah pendidikan dan juga pelatihan. Kita perlu menyediakan juga sebuah program pendidikan dan juga pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dasar dan juga kejuruan serta membantu individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah terjadinya rehabilitasi. Nah, yang terakhir adalah dari adanya dukungan keluarga dan juga sosial, di mana kita perlu melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk memberikan suatu dukungan emosional dan juga sosial. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup menjawab, Risa? Cukup terjawab, Dita. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Davina yaitu refleksikan bagaimana stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat mempengaruhi tingkat residivisme. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi stigma tersebut dan mendukung reintegrasi mantan narapidana? Baik, stigma sosial terhadap mantan narapidana itu sangat mempengaruhi kesehatan mental dari narapidana tersebut dan memungkinkan untuk narapidana tersebut mengulangi tindak pidananya atau residivisme. Karena masyarakat cenderung melihat mereka melalui lensa negatif karena mereka
identitas mereka itu terasosiasi sebagai orang yang memiliki catatan kriminal. Stigma ini juga seringkali menghalangi masyarakat mantan narapidana untuk kembali mendapatkan pekerjaan, terus juga akses ke pendidikan dan dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka secara produktif. Tanpa terhalanginya akses-akses tersebut, kemudian juga akan membuat mantan narapidana ini kesehatan mentalnya terganggu karena kesulitan untuk hidup normal seperti sedia kala. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk mengambil beberapa langkah. Seperti yang pertama, melakukan edukasi publik bahwa narapidana ini mereka sudah disiapkan, mereka sudah diberikan hukuman penjara, juga direhabilitasi, dan setelah mereka setelah mereka kembali ke masyarakat, mereka itu memang diharapkan atau sudah istilahnya sudah siap lah untuk kembali ke masyarakat dan hidup normal. Kemudian selanjutnya yaitu perlunya ada inisiatif komunitas yang menyediakan layanan dukungan seperti konseling, mentoring, dan bantuan hukum. Dan juga perlu untuk masyarakat ini membangun suatu komunitas yang inklusif serta mendukung mantan narapidana ini untuk kembali produktif seperti sedia kala. Apakah terjawab, Davina? Baik, sepertinya cukup terjawab pertanyaannya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.